Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama Bapak Bang Joy, dan boleh dibilang dia adalah penasehat. Jadi saya akan menceritakan tentang kejadian saya ini waktu itu pada malam Jumat. Kejadiannya sangat ganjil dan sangat aneh. Baru saja 2 bulan yang lalu saya disanakan tentang kesurupan. Kesurupan saya itu begitu aneh. Yaitu merasuk seorang wanita cantik katanya. Dan kenapa saya bisa tahu itu? Karena saya setahunya dari ibu mertua saya menceritakan tentang saya kesurupan ini. Dan saya dibawa sama orang pinter. Ternyata kata orang pinter itu, kesurupan saya tentang wanita cantik. Kejadiannya 2 bulan yang lalu. Dan saya ingin curhat juga, menanyakan tentang masalah gaib dan keganjilan di dalam tubuh saya. Aroma saya pengen bertanya, aroma baik atau keburukan, atau jadi negatif dan positif? Saya ingin bertanya selalu dengan Bang Joy tentang isi dalam rumah saya, dalam tubuh saya, pada langsung penasehat saya. Bagaimana, Mbak? Masalah kehidupanmu dan masalah mimpi. Bukan mimpi, ini apa? Nyata ini, Mbak. Oh, nyata. Bahwa saya pernah bertanya tentang orang pintar, taunya dari ibu mertua saya. Dan ini saya pengen tahu aromanya negatif apa positif di dalam orang yang selalu di dalam diri saya. Gitu. Iya. Mbak, bisa menerkam gitu bagaimana gitu. Oh, jangan menerkam. Menerka. Iya. Iya, Mbak. Jadi itu semua ibaratnya udah jalan. Kalau kita kembali kepada yang kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan beda penafsiran dengan orang pintar. Oh, Pasti berbeda, tidak akan ketemu. Karena orang pintar dengan agama pasti akan tidak ketemu. Lebih baik kita kembalinya ke masalah agama, hukum Islam. Jadi kita segala sesuatunya harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masalah prediksi orang pintar atau seperti apanya, itu hanya prediksi dia, tapi semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita berserah atau percaya dengan orang pintar. Kita harus percaya kepada Allah. Karena apa? Biasanya memang ada kesamaan antara penafsiran dengan orang pintar dengan penafsiran istilahnya ini, yang kejadian itu biasa sama, ada kesamaan. Itulah setan biasanya selalu mengadu domba antara keimanan kita dengan kondisi yang misalkan terjadi dengan diri kita. Kalau misalkan memang itu kejadian seperti begitu, jadi kembalikan, memang itu udah ketentuan yang kuasa. Berarti bukan hasil orang pintar atau prediksi. Akhirnya kita berpikir, wah ini jadi takut nih, wah ini jadi ngeri nih, ini jadi ada masalah nih. Karena akhirnya timbul seperti itu. Jadi pemikiran yang enggak. Kalau kita ke pasar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yakin ini semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah hati tenang. Dan begini Mbak nih. Ya. Jadi ada di dalam, kalau saya tentang bicara, misalkan Mbak penasehat seperti ini ya. Iya. Atau bilang saya manusia hebat gitu, Bu. Manusia mempunyai kelebihan gitu, termasuk kayak Baba ini. Kalau setelah ini saya ngomong kayak gini, nggak ada yang mengganjal diri saya itu, Mbak. Tapi setelah saya pulang nanti, itu ada beda di hati saya ini. Setelah saya keluar dari sini, setelah ngomong kayak gini, memang nggak ada di hati kita yang ada ganjil, gitu. Ada yang membisikkan setelah saya keluar ini. Makanya saya konsul seperti ini. Tolong bagaimana caranya, tadi udah Bapak udah nasihatin saya nih tentang membisikkan tadi. Cuma setelah saya pulang dari sini, takutnya akan hadir lagi dengan wanita cantik itu yang di dalam tubuh saya ini. Gitu. Iya. Soalnya dia suka saya, kata menurut ibu mertua saya ini,
saya suka jubuk rambut gitu setelah memangnya kalau seperti ini saya nggak kenapa-napa gitu. Kenapa saya bisa sampai ke babak ini? Karena saya disuruh oleh ibu saya, coba aja ke babak konsulnya tentang masalah mistik ini gitu. Iya. Tolong jangan dan motivasi lagi buat saya ke depannya gitu. Harus saya perbanyak apa gitu maksudnya. Iya. Ya itu tadi. Jadi kita harus banyak-banyak kita zikir kepada Allah. Jangan sekali-kali kita zikir karena tujuan itu. Tapi kita banyak-banyaklah mengingat Allah. Jangan banyak-banyaklah kita zikir kepada Allah. Kita minta pertolongan kepada Allah. Itu emang bisikan salah satu jalan setan, jalan iblis, supaya kita ditakut-takuti dengan cara seperti itu. Makanya isi hati kita ini dengan zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah, harus memperbanyak kita memperdekat kepada Allah. Kita jalani yang wajib, kita jalani yang sunnah. Mungkin itu salah satu bisa mengobati kegelisahan, ketakutan, kecurigaan kita. Mungkin itu aja. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih nih dari beliau, jangan dimotivasi dari Baba. Iya. Hati saya agak tenang sedikit. Nanti saya akan jalan satu-satu, step demi step, enggak sekaligus Baba. Ya perlahan aja. Perlahan aja gitu ya. Terima kasih banyak pokoknya semua dari Baba jangannya. Dan saya mohon dukungannya nanti. Saya juga pengen belajar juga sama Baba tentang masalah tentang ilmu keagamaan gitu. Mudah-mudahan hilang ya. Insya Allah ya di dalam tubuh saya ini. Mudah-mudahan wadon itu agak saya lagi tuh romannya. Demen kali ya wadon ya. Iya jadi. Ya itulah, terima kasih banyak. Baru saja saya bertanya dengan Baba tentang dalam diri saya. Baba.